Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya kita bisa ketemu lagi dalam acara webinar. Kali ini kita akan membahas tentang psychometric chart. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya minta izin untuk membacakan rules atau aturan webinar supaya acara webinar kita ini bisa berjalan dengan baik. Seperti biasa, mohon agar namanya menggunakan nama asli, tidak menggunakan nama panggilan atau nama samaran, jadi supaya mempermudah kita untuk mengenal. Kemudian seperti juga biasa juga, mohon pada saat nanti pemateri memberikan presentasi agar semua peserta di mute sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Bagi rekan-rekan A2RTO yang nanti suaranya mengganggu, mohon maaf jika dari admin kemudian men-take out supaya tidak mengganggu yang lain. Seperti itu ya kesepakatan kita. Kemudian pada saat nanti sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian nanti dari moderator akan memberikan isyarat untuk atau jika ada pertanyaan langsung dengan cara terlebih dahulu raise hand, ya, mengangkat tangan. Nah, nanti kemudian akan dipersilakan oleh host atau moderator untuk berbicara supaya tidak berebutan, supaya teratur seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa membuka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk awal, sebagai warga negara yang baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mohon ditunggu sebentar. Oke, terima kasih rekan-rekan A2RTO. Sebelum kita mulai, seperti biasa kurang lengkap kalau tidak ada sambutan dari Ketua Umum ya. Jadi sebelum kita mulai, kepada Pak Kafiuddin, jadi kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Pak Kafi sudah hadir? Ya, sudah. Ya, silakan Pak Kafi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah di session berikutnya dari sesi webinar series yang kita
insya Allah akan secara rutin akan tetap terus kita lakukan. Kali ini kita akan ngambil tema terkait pemahaman tentang psikometrik. Nanti terkait materi ini akan secara kontinu akan dilanjutkan terkait dengan aplikasi-aplikasi apa saja terkait dengan terapan dari pelajaran psikometrik yang nanti akan dipandu oleh Bapak Fatur ya. Karena ini sangat berkaitan sekali dengan desain, dengan perencanaan tentang cooling load, ada beban kalor laten, kalor sensibel. Nanti secara di kali pertama ini kita akan memahami secara filosofis terkait pemahaman tentang apa itu temperatur basah, temperatur kering, kelembaban, dan lain-lain ya. Saya tidak akan bahas detail. Tapi terkait ilmu dasar ini sangat penting sekali untuk dipahami kita semua sebagai seorang profesional di bidang tata udara. Ya, nanti kita tahu memang banyak sekali aplikasi di Play Store terkait bagaimana menentukan, menghitung temperatur basah, temperatur kering, dan kalor sensibelnya seperti berapa, seperti apa perhitungannya. Tapi akan lebih baik kita memahami secara filosofis apa itu, ya. Kita memahami di grafiknya itu seperti apa, nanti secara digital nanti kita akan bagus pemahamannya. Mungkin demikian dari kami, dari saya sebagai perwakilan dari A2ARTU. Kami persilakan kembali ke MC. Oke, terima kasih Pak Kavi sambutannya. Jadi materi hari ini materi yang luar biasa ya, karena ini jadi basic bagi orang-orang desain. Orang-orang desain nggak akan bisa mendesain dengan tepat kalau tidak memahami psikometrik chart seperti yang akan kita bahas malam ini. Rekan A2RTU, acara kita akan dipandu atau dimoderatori oleh Pak Martua Jambak. Sebagian besar saya yakin sudah kenal. Cuma untuk sekedar merefresh lagi, Pak Martua Jambak ini adalah kebetulan Sekretaris Umum A2RTU. Beliau background pendidikannya adalah D3-nya di Politeknik Negeri Bandung, kalau dulu Poltek ITB, di jurusan refrigerasi dan tata udara, kemudian S1-nya di Universitas Jayabaya. Saat ini beliau adalah Direktur Operasional di salah satu perusahaan yang memang banyak bergerak di bidang marine. Pak Martua, ready? Ya, siap. Oke, silakan. Waktu saya serahkan seluruhnya kepada Pak Martua untuk memimpin acara ini. Silakan kepada Pak Martua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan ya untuk melakukan webinar. Dan pastinya webinar ini akan mengundang banyak pertanyaan dan mungkin saya berharap lebih ke ini, ke interaktif. Karena jujur nih psikometrik nulisnya saja nih banyak yang salah ya. Saya pribadi juga sering salah dan apalagi mempelajarinya ya. Akan tetapi jangan khawatir, kita membawa ahlinya di sini. Saya coba share screen. Berikut adalah nota pembicara yang akan menyampaikan dan membedah topik malam ini. Dan sebelumnya saya perlu sampaikan webinar ini juga disponsori oleh PT Sitsudo Thermal Engineering ya, Kang Eko ya. Dan nanti ada Pak Ade Maulana, nanti mungkin bisa memberikan kesempatan 2 kata. Berikut saya lampirkan, saya sampaikan CV daripada pembicara kita malam hari ini. Sebentar. Baik, sudah muncul ya Pak Eko ya. Halo. Sudah, oke, terima kasih. Baik, Pak Fatur Rahman Yudi Nugraha, beliau
kenal dekat dengan A2RTU tentunya dari awal pembentukan dari A2RTU, termasuk sebagai pengawas di tahun 2022, dan di tahun ini beliau turun gunung menjadi pengurus. Nah, sebelumnya beliau juga pernah menjadi presiden elek ASHRAE di tahun 2021 dan kurang sering juga untuk mengikuti jadi tim teknis untuk penyusunan SKKNI. Nah, ini ada 33 dan 41. Mungkin ini sangat menarik, nanti di tema-tema berikutnya akan kita bawakan. Dan tak kalah pentingnya beliau adalah asesor asesor teknis LSP P3. Mungkin rekan-rekan yang mungkin kedepannya ada terkait dengan LSP bisa diskusi. Adapun background pendidikan beliau ini sama dengan saya di Politeknik Negeri Bandung, atau dulu kita di Politeknik ITB di angkatan 99 ya, senior saya, dan melanjutkan ke ITN ya di tahun 2024, dan sekarang sudah Master of Science di UI, Universitas Indonesia. Adapun pengalaman kerja, saya lihat di sini tidak banyak, tapi dalam. Tidak banyak artinya ITU, PT ITU itu pabrik pertama di Indonesia, saya tahu persis. Kita mungkin sebagian di sini juga pernah berinteraksi, dan juga dengan iCool. Oke. Itu sedikit ya CV daripada Pak Fatur Nur Rahman, Fatur Yudi Nugraha, maaf. Untuk selanjutnya silakan Pak Fatur untuk menyampaikan materinya malam ini, dan disisakan sedikit waktunya nanti dengan sponsor kita ya yang tidak kalah penting juga untuk acara malam ini, yaitu PT Sitsudo Thermal Engineering. Silakan Pak Fatur, waktu dan tempatnya saya silakan. Baik, terima kasih Kang Martua. Cek sound, suara oke? Ya, masuk. Bagus. Oh, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini ya kita bisa bertemu di webinar, dan tentunya ini adalah sebuah kehormatan juga buat saya dipercaya untuk membawakan materi yang tadi dibilang memang sangat krusial, sangat penting ya, terutama untuk kita yang bergelut di dunia HVAC dan refrigerasi. Jadi mungkin tidak semua peserta webinar hari ini di dunia itu, tetapi memang kebanyakan saya yakin teman-teman atau rekan-rekan semua adalah pemerhati, pelaku bisnis, dan juga beberapa dosen juga saya ikut hadir. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang bisa hadir pada malam hari ini. Jadi tidak kalah penting juga saya ucapkan terima kasih kepada tim dari A2RTU yang sudah memberikan komitmennya untuk membuat webinar series, dan di 2025 ini kebetulan mungkin beberapa kali kita sempat stuck, tapi sekarang kita sudah mulai lagi. Dan tidak kalah penting juga kepada Sitsudo yang merupakan sponsor kita pada webinar hari ini. Terima kasih sekali atas support yang diberikan, dan tentunya kepada rekan-rekan semua yang jika memang ingin kerjasama begitu ya, dengan kerjasama dengan A2RTU, tentunya kita sangat welcome sekali. Kita sangat ingin berkontribusi terutama di bidang industri HVAC di Indonesia pada khususnya. Baik, tidak berpanjang lebar, terima kasih perkenalannya yang disampaikan Kang Martua tadi oleh Pak Moderator. Jadi insya Allah beberapa waktu ke depan, mungkin 1 jam setengah paling lama sekali, kita akan berbicara atau berdiskusi lebih tepatnya mengenai psikometrik. Jadi agenda hari ini adalah mengenai dasar psikometrik. Jadi seperti yang disampaikan Pak Martua tadi, bahwa saya kebetulan lulus di tahun 2000, dan ternyata tidak terasa 25 tahun sudah ternyata kita bergelut di bidang, saya khususnya bergelut di bidang HVAC dan refrigerasi gitu ya, dan waktu berjalan sangat cepat. Dan yang saya rasakan adalah psikometrik ini benar-benar hal yang saya rasakan pribadi sangat bermanfaat, terutama dalam
menyelesaikan beberapa perancangan misalnya, atau juga mendesain, kemudian juga melakukan analisa, juga troubleshooting. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita balikan kembali ke ilmu psikometrik, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik. Jadi saya coba akan bagi sesi atau bagian kita jadi 5 bagian. Jadi yang pertama itu mengenai informasi sebetulnya apa sih psikometrik gitu ya, supaya kita juga tahu sedikit mengenai sejarah barangkali dari awal psikometrik itu apa. Jadi saya sempat mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata ada kata psikometri ini sudah diakui. Jadi secara pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikometri ini berarti pengukuran kelembaban udara, dan jadi memang sangat relate terhadap apa yang memang menjadi tujuan atau informasi yang disampaikan di psikometrik. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari awal katanya, sebetulnya psikometrik ini sudah jauh-jauh belakang di abad 18 barangkali. Dimulai dari beberapa fisikawan yang mempelajari steam, karena steam berurusan dengan uap air tentunya, dan berasal dari kata Latin, diawali dengan psikro, ada R-nya ya, Kang Martua. Jadi biasanya psiko kita, tapi ini ada R-nya, psikro, yang artinya membuat dingin. Kemudian ditambahkan meter karena memang ini sebuah proses pengukuran pada awalnya, makanya dinamakan psikometrik begitu ilmunya. Jadi kalau secara bebas saya coba terjemahkan bahwa psikometrik ini adalah ilmu yang mempelajari karakteristik dan juga sifat-sifat termodinamika udara. Ya, udaranya saya bold begitu. Kemudian juga disertai dengan proses perubahan suhu dan atau, jadi artinya bisa juga mempengaruhi dari kandungan uap air yang ada di dalamnya. Jadi itu pengertian secara general yang dikatakan dengan psikometrik. Secara Indonesia saya so tahu aja di Indonesia kan menjadi psikometrik begitu. Tetapi di KBBI belum ada. Mudah-mudahan kita bisa propose jadi sebagai ilmu turunan ilmu gitu, turunan ilmu dari fisika atau termodinamika. Baik. Jadi saya bold udara di sini karena selama nanti kita berdiskusi tentang psikometrik, maka udara yang dimaksud di sini adalah udara yang terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama adalah udara kering, yang kedua adalah uap air. Jadi kita berbicara udara selalu terdiri dari dua bagian tersebut. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa udara di atmosfer kita ini mayoritas didominasi dengan gas nitrogen sekitar 78%, kemudian 21% itu adalah oksigen, sisanya gas-gas yang lain. Dan tentunya di sini salah satu termasuk di dalamnya adalah uap air. Jadi uap air ini adalah bentuk lain dari air, jadi bentuk gas ya, dalam bentuk gas, uap air dalam bentuk gas. Sehingga walaupun sedikit, uap air ini sangat berpengaruh terhadap karakteristik udara. Itu makanya psikometrik ini selalu berurusan dengan uap air yang ada di udara. Dan aplikasinya tentunya di HVAC, di air conditioning dan refrigeration itu sangat diperlukan. Tapi selain itu juga digunakan di beberapa bidang ilmu seperti di meteorologi, atau juga proses makanan gitu, atau juga agriculture, dan juga proses-proses lain yang memang selalu berhubungan dengan udara. Baik, kita sudah melalui beberapa tahapan begitu ya, dari psikometrik chart ini dari waktu ke waktu punya banyak variasi sekali, punya banyak bentuk begitu. Tetapi memang pada dasarnya tetap ngomongin tentang uap air dan udara. Ya, jadi ini beberapa contoh chart yang sejak di abad 19 awal atau 18-an ini mereka sudah ilmuwan sudah membuat sebuah grafik begitu. Jadi orang-orang lama itu keren-keren memang.
Kemudian sampai akhirnya di awal abad 19 ada Mr. Willis Carrier ya, yang dikenal juga sebagai ya orang air conditioning modern begitu. Dia memperkenalkan bentuk psikometrik yang cukup dipakai sampai sekarang. Jadi yang sebelah kanan bawah ini adalah awalnya adalah bawaannya Mr. Carrier. Tapi sekarang sudah pasti banyak sekali psikometrik pengembangannya oleh berbagai produsen atau beberapa institusi yang membuat grafik tersebut, karena perkembangan instrumentasi pengukuran itu membuat semakin presisi barangkali pengukurannya, sehingga chart ini bisa diperbaiki lagi. Jadi nanti selama webinar ini kita akan menggunakan psikometrik chart yang umum kita pakai saat ini. Kemudian next adalah kita masuk kepada parameter psikometrik. Nah, ini mungkin salah satu bagian yang saya coba angkat secara perlahan-lahan, karena terus terang saya sendiri masih belajar menyempurnakan penyampaiannya supaya tidak terlalu membingungkan. Jadi kita masuk ke parameter yang pertama yang dinamakan dengan suhu bola kering. Ini saya coba masukkan bahasa Indonesia untuk familiarisasi aja. Di original bahasanya saya tetap sampaikan di bawah, yaitu dinamakan dengan dry bulb temperature atau TDB begitu. Satuannya di kita umum dipakai dalam derajat Celcius. Walaupun kita tahu di beberapa negara itu yang ada yang menggunakan Fahrenheit, misalnya di Amerika begitu, atau juga ada yang menggunakan Kelvin sebagai perhitungan rumus dan lain-lain. Tapi ini adalah suhu yang umum kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi suhu yang diukur dengan menggunakan termometer biasa gitu ya. Jadi saya ilustrasikan di sini bahwa termometer glass atau termometer yang menggunakan air raksa ini adalah termometer yang paling dijadikan referensi begitu. Jadi hakikatnya kita bayangkan bahwa di udara itu banyak sekali molekul yang bergerak. Ketika molekul-molekul ini bergerak, maka dia menimbulkan atau menghasilkan energi kinetik, kemudian akan dirasakan oleh air raksa ini untuk membuat dia pergerakan. Gampangnya ketika suhu udara itu naik, pergerakannya makin cepat, sehingga pergerakan cepat ini membuat energinya lebih besar, sehingga mendorong air raksa bisa lebih tinggi. Sebaliknya, ketika temperatur udara turun, maka pergerakan molekul-molekul ini melambat, sehingga membuat air raksa tersebut bisa turun, menunjukkan nilai tertentu. Gitu. Ini adalah suhu bola kering yang pertama. Kenapa dinamakan ada embel-embelnya bola kering? Karena memang ada temperatur lain yang dinamakan dengan temperatur bola basah atau suhu bola basah. Yang original bahasanya adalah wet bulb temperature. Jadi wet bulb temperatur ini atau suhu bola basah ini adalah suhu yang diukur sama dengan menggunakan termometer juga, tetapi pada ujung bagian sensornya termometer ini diberikan semacam selubung atau sarung begitu. Kemudian sarung ini berpori-pori dan diisi atau dilapisi dengan air. Nah, konsepnya kenapa demikian? Karena dalam pengukuran suhu bola basah, kita ingin mendapatkan efek pendinginan ketika air yang ada di sarung tersebut menguap. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika udara melewati sarung yang mengandung uap air atau mengandung air tersebut, maka ada kemungkinan sebagian kecil air itu menguap. Nah, kita tahu ketika air menguap, ini akan memberikan efek pendinginan kepada sensornya karena diambil panasnya, sehingga terjadilah penurunan pembacaan temperatur. Jadi dalam hal ini sudah dipastikan ketika ada penguapan air dari sarung tadi, maka temperatur bola basah ini lebih rendah dibandingkan dengan temperatur atau suhu biasa. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan pengukuran suhu bola basah, itu nilainya pasti lebih rendah dibandingkan dengan suhu bola kering atau suhu normal.
kita bayangkan semakin kering udara yang kita ukur, maka uap air yang di dalam sarung tersebut itu semakin banyak yang menguap. Nah, ketika semakin banyak menguap, maka selisih temperaturnya akan semakin jauh gitu. Sebaliknya, ketika udara yang kita ukur ini sudah cukup basah, maka penguapan air yang ada di selubung itu cuma sedikit aja, sehingga selisihnya jadi mengecil. Nah, ini adalah faktanya bahwa suhu bola basah pasti selalu lebih rendah dibandingkan dengan suhu normal atau suhu bola kering. Ada satu kondisi di mana ketika suhu bola basah itu sama dengan suhu bola kering, itu yang dinamakan dengan saturasi, posisi saturasi atau kondisi saturasi. Artinya jenuh sudah. Uap air yang di dalam sarung itu sudah tidak bisa menguap lagi, sehingga temperatur suhu bola basah dan suhu bola keringnya menjadi sama. Ini di bagian samping gambar ini kita lihat ini adalah apa namanya yang dinamakan dengan sling psikometrik atau sling termometer. Kita lihat di dua buah sensornya, ini adalah untuk bola kering dan ini adalah untuk bola basah. Nah, supaya menghasilkan kecepatan udara, maka didesainlah sling psikometer ini dengan sebuah handle. Kemudian papan yang ada termometernya ini harus diputar supaya menghasilkan efek aliran udara. Kira-kira kecepatan angin yang akan dirasakan efektifnya mungkin 2-4 meter per second saja. Jadi metodologi pengukurannya adalah kita melakukan memutar dulu sling psikometer ini, kemudian mungkin 20-30 detik. Setelah itu baru kita langsung melihat pembacaan suhu bola basah dan suhu bola kering secara cepat begitu, supaya menghasilkan akurasi yang cukup mendekati aktualnya. Nah, ini adalah parameter yang kedua yang kita bicarakan. Jadi suhu bola basah dan suhu bola kering tadi yang pertama. Baik, kita coba lanjutkan lagi ke parameter berikutnya yang dinamakan dengan suhu pengembunan. Ya, suhu pengembunan ini cukup penting juga rekan-rekan semua, karena secara pengertian saya coba berikan informasi bahwa suhu pengembunan ini atau dew point temperature TDP ini adalah suhu di mana ketika uap air di udara itu berubah bentuk menjadi butiran air atau menjadi droplet. Jadi awalnya tidak kelihatan, tiba-tiba kelihatan karena bentuk wujudnya sudah berubah menjadi cairan. Nah, kita lihat bagaimana bisa si uap air tadi bisa berubah menjadi butiran air gitu ya. Kita lagi-lagi membayangkan bahwa di udara kita ini ada molekul uap air, dalam hal ini adalah H2O. Kita lihat bentuk molekulnya seperti ini. Jadi dia punya kayak dua buah tangan begitu. Kemudian ini adalah hidrogen dengan oksigen. H2O ini punya karakteristik yang cukup menarik karena dia cenderung seperti medan magnet. Dia ingin berkumpul dengan teman-temannya gitu. Jadi dia pengennya bergabung dengan teman-temannya H2O. Jadi ketika bergerak itu maka ada potensi ketika dia bertemu dia akan bergabung gitu. Nah, kita ingat bahwa tadi ketika suhu udara atau suhu tinggi maka pergerakannya cepat. Nah, ketika suhunya menurun maka pergerakannya cukup lambat nih. Nah, pergerakan cukup lambat ini berpotensi untuk dia berkumpul menjadi gabungan-gabungan dari molekul kecil ini. Sehingga bayangkan ketika siang hari pergerakan H2O ini, uap air ini cepat, ketika maghrib atau mungkin malam hari pergerakannya mulai melambat nih. Karena matahari sudah tidak ada, panasnya sudah turun, suhu kita juga turun, maka pergerakannya sudah mulai melambat. Nah, di sini sudah mulai nih persinggungan, mulai ada ketekan antara satu dengan yang lainnya. Sampai suatu ketika di suhu tertentu molekul uap air ini bergabung dan gabungannya cukup untuk menjadi droplet air. Nah, pada suhu itulah terjadinya pengembunan dan disebut dengan suhu droplet pengembunan atau dew point temperature. Itu yang secara penjelasan bagaimana uap air itu bisa membentuk sebuah butiran air karena salah satunya dipengaruhi oleh suhu.
Walaupun tidak satu-satunya ya, ada satu lagi parameter yang dinamakan vapor pressure, di mana itu adalah jarak, tapi dominasinya adalah oleh turunnya suhu. Suhu itu yang dinamakan dengan suhu pengembunan atau suhu dew point. Nah, barangkali ini adalah fenomena alami yang sering kita temui ya di kehidupan kita sehari-hari, yang gelas dingin gitu ya. Kemudian ini seperti ini sekarang saya juga ada dew point di sini. Kemudian juga di kaca gitu ya, kaca rumah atau paling sering di minimarket. Kalau pagi-pagi atau malam-malam pintunya uap air semua. Nah, itu berarti apa? Berarti bahwa suhu permukaan kaca itu sudah lebih rendah atau minimal sama dengan suhu pengembunan dari udara di sekitarnya. Nah, yang ketiga lebih menarik karena ini paling sering ditemukan dan menjadi problem biasanya untuk teman-teman yang bergerak di bidang AC, di mana supply grill kita di pusher di plafon, kok bisa ya ada timbul uap air di sini gitu kan. Nah, ini sekali lagi secara pengertian berarti suhu di permukaan supply grill kita itu sudah sampai kepada suhu pengembunannya udara di sekitarnya atau lebih rendah bahkan dari itu. Makalah terjadilah kondensasi atau pengembunan. Nah, makanya biasanya terjadi di bagian-bagian diffuser yang biasanya dekat pintu gitu ya, karena pintu masuk udara segar, kondisi dew point-nya lebih tinggi sehingga suhunya si diffuser ini bisa mengembun. Padahal di dalam ruangan suhunya sama tapi dia nggak mengembun begitu. Ini adalah alasan logisnya kenapa di beberapa titik diffuser kita sering mengalami kondensasi. Dan tentunya ini adalah problem untuk kita sebagai orang AC. Komplain sana sini gitu ya. Oke, itu adalah parameter yang ketiga mengenai suhu. Kita masih 3 poin ini masih urusan dengan suhu. Kita masuk ke parameter keempat. Ini adalah juga salah satu yang penting juga. Tadi kita bicara suhu, baru kita lihat sekarang uap airnya nih, karena kita akan bicara 2 poin kan. Yang keempat ini adalah dinamakan dengan rasio kelembaban. Simbolnya itu W, humidity ratio. Dia adalah perbandingan berapa sih jumlah uap air yang ada di udara tersebut per atau dibandingkan dengan massa udara keringnya. Kita lihat satuannya di sini jumlah uap airnya itu dalam gram atau 1/1000 kilogram. Itu saking kecilnya tuh rekan-rekan. Saking sedikitnya jumlahnya itu jadi satuannya cuma gram aja. Padahal pembaginya itu dalam bentuk kilogram. Jadi ini adalah menunjukkan aktual benar-benar berapa jumlah uap air yang ada di udara pada kondisi tertentu. Ini dinamakan dengan W. Nah, satu hal yang harus diingat bahwa kandungan uap air itu memiliki kapasitas tertentu atau dia mempunyai batas, dia mempunyai daya tampung. Jadi nggak semuanya bisa dimasukkan gitu ya. Jadi daya tampung inilah yang akan kita lihat nanti karena dipengaruhi oleh suhu bola keringnya. Ya, saya coba buat ilustrasikan. Ini kita tahu spons ya, spons untuk cuci piring. Nah, ini kita lihat bahwa spons yang kecil yang sebelah kiri itu mempunyai daya tampung yang lebih kecil dibandingkan yang sebelah kanannya. Demikian seterusnya, yang kuning lebih banyak daripada yang kedua. Dan yang paling besar ini adalah yang merah, yang sebelah kanan. Ini menunjukkan kemampuan dia menyerap uap air itu berbeda-beda. Nah, besarnya spons ini kita bisa analogikan dengan suhu. Jadi, spons yang paling kecil itu adalah untuk suhu yang rendah. Kita lihat gradasinya, semakin tinggi suhunya, kemampuan menangkap uap airnya itu semakin besar. Dari mulai 15, ini saya kasih clue angka ini dulu. Ini adalah menunjukkan W maksimalnya. Jadi pada suhu 15 derajat, kemampuan menyimpan uap airnya itu hanya 10,7 gram saja. Kita meningkat ke 20 derajat, lumayan, naik nih 14,8. Kemudian naik lagi ke 30 derajat, naik lagi kemampuannya jadi 27,3. Naik lagi 35 derajat Celcius,
kemampuannya makin besar, yaitu 36,8. Nah, ini adalah kemampuan maksimalnya. Jadi mentok-mentoknya sebanyak-banyaknya uap air dimasukkan ke udara pada suhu 35, cuma 36 gram. Nggak bisa lagi ditambahin. Nah, itu yang dimaksud dengan W atau rasio kelembaban. Ya, ini adalah parameter nomor 4. Nah, ini yang menarik. Saya sengaja ini kasih ilustrasi sebelah kanan. Ini selain variasi gitu, tapi ini juga mengandung filosofi, bukan filosofi. Jadi ini saya sampaikan sebelah kanan kita gambar itu adalah hygrometer zaman bahula, zaman dulu. Jadi kalau kita lihat ini di sebelah bawah ini ada batangan jarum begitu ya, yang ini. Kemudian di setengah ini ada skala menunjukkan kelembaban 0 sampai 100%. Kemudian di tengahnya ini ada semacam benang begitu. Nah, konon katanya benang itu, serabut itu adalah bisa dipengaruhi oleh jumlah uap air di sekitarnya. Kalau uap airnya banyak, dia kendor, sehingga si jarumnya bisa ke kanan. Ketika dia kering, dia akan menegang. Nah, ketika menegang, dia akan membuat jarumnya ke kiri. Ini zaman dulu, tapi memang masih relate terhadap pemahaman kita. Itu kurang lebih konsep yang dipakai juga untuk pengukuran sekarang. Nah, ini adalah poin nomor 4 atau parameter keempat. Kita lanjut ke parameter nomor 5, yaitu yang dinamakan dengan kelembaban relatif. Tadi rasio kelembapan, ini ada kelembaban relatif. Parameter nomor 5 atau RH, relative humidity. Ini adalah parameter yang paling umum setelah suhu. Jadi orang ngomong suhu biasanya berbicara juga tentang kelembaban relatif atau RH. Jadi RH ini udah kadung terbiasa dengan Indonesia juga, yang berarti kelembaban relatif. Dalam pengertiannya itu adalah perbandingan. Karena dia relatif kan, maka harus ada yang jadi pembanding. Maka RH ini adalah perbandingan dari uap air yang ada pada saat itu dibandingkan siapa? Dibandingkan dengan uap air maksimal yang bisa ditampung. Tadi ingat parameter sebelumnya bahwa uap air itu punya kemampuan maksimal tergantung dengan suhu kan. Nah, ini jadi membandingkan berapa sih jumlah W pada saat itu dibandingkan dengan W maksimal yang bisa ditampung. Jadi itu dia kenapa dinamakan dengan relatif, kelembaban relatif. Satuannya dalam persentase karena memang pembagian aja, jadi ada persentasenya di situ. Nah, saya ambil contoh yang sebelumnya, ketika kita punya suhu 15 derajat misalnya, kita tahu W maksimalnya adalah 10,7 kan. Nah, berandai-andai kita, misalnya saya punya sampel udara, saya ukur suhunya di situ 15 derajat, RH-nya 90%. Nah, dari sini kita bisa langsung tahu bahwa artinya pada kondisi udara tersebut, kandungan uap airnya adalah 9,63 gram. Loh, kok bisa tahu? Ya, karena kita tinggal mengalihkan 90% tadi atau 0,9 dikalikan dengan kemampuan W maksimalnya, yaitu sebesar 10,7. Hasilnya adalah 9,63 gram per kilogram. Jadi itu pemahaman mengenai kelembapan relatif. Oke, udah 26 menit saya bicara sendiri. Saya ingin teman-teman rekan-rekan semua berinteraksi dengan saya. Sekarang saya akan ambil contoh. Please teman-teman berinteraksi dengan kita. Saya ambil contoh misalnya kita punya udara 35 derajat Celcius. Tadi udah ada clue-nya bahwa maksimum W-nya itu adalah 36,8. Saya akan kasih pertanyaan. Tapi kali ini pertanyaannya belum ada hadiah. Kita nunggu di next berikut slide-nya ada pertanyaan yang ada giveaway-nya. Ya, sekarang kita coba latihan. Kira-kira kalau saya punya temperatur 35 derajat Celcius dengan RH 60%, berapakah kandungan uap air atau W-nya pada saat itu? Silakan ketik di chat. Yang pertama mengechat dengan jawaban yang benar, maka akan diberikan sesuatu. Wah, cepat. Wow. Fuad cepat. Pak Reja, Pak Fuad, Pak Tito, Pak Kuat.
Oh, Reja. Wah, Pak Afif. Ramadona, siap. Keren, keren, keren. Oke, sip. Ya, Pak Cahyo. Oke, Warik. Ya, terima kasih rekan-rekan. Jadi sederhana ya. Jadi kita tahu bahwa kandungan uap air pada kondisi tersebut adalah 22,08 gram. Tadi ada yang persis menyebutkan 22,08, berarti siap dengan kalkulator tadi. 60% dikalikan dengan 36,8. Jadi itu adalah jumlah uap air pada saat itu. Nah, sekarang kita sedikit meluruskan persepsi. Jadi kalau kita lihat perbandingan antara kondisi 1 dan kondisi 2, kita tahu jumlah yang satu itu cuma 9,6. Yang kedua ini 22,08 gram. Kalau kita bicara kering atau basah, berarti kan menunjukkan berapa banyak uap airnya gitu kan. Kalau sekarang kita lihat yang 9,6 dibandingkan dengan 22,08, tentunya kita bisa simpulkan bahwa yang lebih basah itu udaranya adalah yang 22,08 gram dong. Nggak mungkin yang 9,6 dibilang lebih kering, benar nggak? Setuju ya? Nah, jadi harusnya yang udaranya lebih basah itu adalah yang kondisi yang nomor 2. Tetapi ini nggak jarang kita menemukan persepsi dari ya end user kah atau customer kah, dia akan melihat satu parameter yang namanya RH. Ya, kita lihat kondisi pertama RH-nya adalah 90%. Kemudian yang kedua 60%. Kadang-kadang kita akan berurusan atau kita akan dihadapkan dengan pertanyaan 90% ini adalah asumsinya basah. Ya kan? Padahal kita lihat bahwa walaupun dia 90%, tapi kondisinya tidak lebih basah daripada yang 60% ini. Ya kan? Karena memang kita sekarang akan lebih aware bahwa ada satu parameter lagi yang harus kita ketahui, yaitu suhunya di berapa. Boleh bicara basah atau kering kalau kita tahu kandungan uap airnya berapa. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa menjawab atau kita bisa memberikan informasi terhadap kadang-kadang orang awam atau end user yang Pak, keluar AC saya kok lembab banget ya, RH-nya bisa sampai 95 gitu. Nah ini kan kita sebagai orang AC kan harus kita bisa memberikan penjelasan gitu. 95% itu kan bukan berarti basah atau kering. Mudah-mudahan itu yang misi saya di kelembaban relatif ini adalah ini. Mudah-mudahan kita bisa clear terkait dengan asumsi ataupun persepsi yang sekarang mungkin masih banyak orang berpendapat seperti itu. Oke, ini adalah parameter yang kelima. Kita masih punya 2 parameter lagi. Parameter yang keenam adalah entalpi. Nah, entalpi ini adalah kandungan energi yang dimiliki oleh udara. Jadi ini masuk kepada heat transfer ataupun keperluan untuk perhitungan beban kalor lah, atau perhitungan tentang kapasitas unit AC-nya lah berapa. Biasanya kita akan berhubungan dengan entalpi. Satuannya adalah dalam bentuk kilojoule per kilogram udara. Jadi satuannya adalah kilojoule per kilogram. Saya cari contoh lagi kondisi udara pada kondisi suhu 15 dengan RH 90 itu entalpinya punya nilai 39,4. Ini angka ini saya spill dulu, dari mana angkanya nanti kita bisa lihat di slide-slide berikutnya. Supaya mendapatkan referensi saja. Jadi bagaimana dengan 35-60%? Entalpinya lebih besar, 90,4 kilojoule per kilogram. Artinya ketika kita mau memproses udara dari 15 ke 35, berarti kita harus menambahkan sejumlah energi kan, karena naik entalpinya. Kemudian sebaliknya ketika kita mau mengurangi suhu 35 ke 15, maka kita harus menghilangkan entalpi dari 90 ke 39, atau dengan istilah lain adalah mengambil atau menyerap sejumlah energi yang ada di 35 derajat Celcius ini. Nah, ini parameter yang ke-6. Kemudian parameter terakhir ini adalah volume spesifik. Ini parameter bukan tidak penting, tetapi memang
mungkin belum tidak terlalu banyak digunakan untuk sesuatu begitu, tapi ini juga parameter yang ada di psikometrik, yaitu perbandingan antara volume udara dibagi dengan massa udara. Jadi satuannya dalam meter kubik atau dalam satuan volume per kilogram satuan massa. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa satu volume udara itu memiliki berat. Jadi saya contohkan kalau kita rumah gitu ya, kira-kira dengan ukuran 6 kali 10 meter, tinggi 3 meter, itu volume udaranya 180 meter kubik. Nah itu kira-kira akan memiliki berat atau memiliki massa itu seberat 210 kg. Jadi di udara di rumah kita ini paling nggak yang ukurannya sekian ya, itu ada sejumlah udara dengan berat 210 kg. Dengan asumsi temperatur normal dengan nilai volume spesifik 0,857. Jadi cukup banyak ya rekan-rekan, 210 kg lumayan besar loh. Bayangkan ketika kita bicara mengenai warehouse yang puluhan meter, bahkan ratusan meter, maka massanya udara itu akan sangat banyak sekali. Dan itu adalah udara yang akan kita proses. Apa mau dikeringkan, apa mau didinginkan, apa mau dipanaskan, itulah massanya. Jadi cukup besar juga. Dan kita bayangkan juga bahwa si blower kita itu bekerja cukup keras gitu, karena dia bisa memutar sekian kilogram dalam waktu per menit atau per jam gitu. Jadi ini adalah parameter ketujuh yang dinamakan dengan volume spesifik. Di grafik psikometrik nanti akan kita bisa lihat di mana posisinya. Nah, satu lagi intermezzo, variasi di slide saya. Di sebelah kiri ada anemometer, lagi-lagi zaman klasik, zaman jadul, di mana kita lihat ini ada sebuah baling-baling gitu kan di atasnya, kemudian di sini ada kayak speedometer motor lah. Ketika dia berputar, dia akan mengukur berapa kecepatan udara yang melewati baling-baling tersebut. Jadi ya ini saya senang masukin ini ya supaya informatif saja. Oke, sejauh ini kita sudah beres di bagian pertama. Kita sudah bicara 1 sampai 7, suhu bola kering, suhu bola basah, suhu pengembunan, suhu kelembapan, rasio kelembapan relatif, entalpi, dan volume spesifik. Belakangannya adalah English version. Jadi minimal dari pemahaman parameter ini saya harapkan kita bisa mendapatkan atau mengingat kembali mengenai parameter-parameter tersebut sebagai acuan kita untuk melakukan analisa nantinya di bagian psikometrik. Jadi minimal kalau ada fenomena mobil kita berembun hanya bagian situnya saja, ya itu kita tahu lah ya, artinya temperatur di bagian situ itu sudah mencapai dew point, di luar kita dew pointnya sekian gitu. Oke, bagian pertama sudah selesai Kang Martua. Jadi saya mungkin akan memberikan kesempatan barangkali kepada rekan-rekan apabila ada yang masih penasaran atau ingin menanyakan hal yang belum paham atau mungkin terlalu cepat penjelasan saya izin Kang Martua saya. Ya, lanjut aja, silakan. Iya, rekan-rekan kalau ada yang mau ditanyakan, karena ini konsep awal sekali ya, jadi pengertian dan definisi yang memang coba tadi dibahasakan oleh Kang Fatur itu dengan satu image sponge tadi ya, itu bagus banget kita bisa menangkapnya. Tapi biasanya setelah terjadi proses tuh akan banyak perdebatan, dan ini bukan hanya perdebatan antara klien dengan user dengan vendor ya, tapi juga sesama engineering gitu. Sering nah, lihat ini RH atau seperti apa. Silakan yang lain. Saya ini sengaja kita buka di Zoom karena ini lebih interaktif. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan di. Ya. Ini saya lihat ada Kang Martua dari Pak Ruli Asrul. Oh iya, tadi ya. Pak Ruli langsung nanya tadi bagaimana cara menentukan kandungan uap air di suhu tertentu. Iya, betul. Saya coba jawab ya, Pak Ruli. Terima kasih pertanyaannya. Jadi
kalau Bapak ingat tadi sebetulnya bagaimana cara menentukan kandungan uap air di suhu tertentu kan begitu pertanyaannya ya Pak ya. Jadi metodologi atau cara pengukuran yang bisa kita lakukan dengan ujung-ujungnya kita mau tahu kandungan uap airnya itu adalah dengan pengukuran wet bulb dan juga pengukuran RH, Pak. Jadi kita sederhanakan, jadi sekarang ada alat ukur yang mengukur RH. Nah itu kalau RH-nya keluar angkanya, maka kita bisa cari kandungan uap airnya berapa. Nanti mungkin lebih jelasnya berikutnya Pak ya, tapi secara konsep memang tidak ada yang langsung mencari nilai W itu berapa sejauh pengalaman saya ya Pak ya. Jadi nggak ada alat ukur yang tiba-tiba dia secara langsung menghitung W-nya gitu, nggak ada. Yang ada adalah mengkombinasikan dua parameter. Dari kombinasi dua parameter itu kandungan uap airnya bisa dicari tahu begitu. Makanya ada psikometrik chart atau grafik psikometrik. Dan metode yang kedua, kalau kita tidak menggunakan RH meter, maka wet bulb temperatur tadi atau suhu bola basah tadi Pak, dengan sling, yang mana kita akan melihat reaksi penguapan air di kasa atau di sarungnya termometer, seberapa banyak selisihnya dengan suhu bola keringnya. Nah itu, dua parameter itu kita ketahui, maka secara tidak langsung kandungan uap airnya nanti akan kita cari tahu. Begitu Pak Duli, mudah-mudahan menjawab. Wah, entropi. Ya, bagus. Terima kasih Pak Tur. Ya mungkin kita bisa aja sudah mulai dalam ke entropi juga sudah mulai berat. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak Tur. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ini. Jadi kita coba lanjut lagi ke bagian yang kedua, di mana di sini kita coba memberikan gambaran mengenai grafik psikometrik terkait dengan parameter-parameter yang tadi kita bahas. Jadi 7 parameter itu sebetulnya yang membentuk grafik psikometrik yang kita lihat di monitor. Jadi untuk rekan-rekan tadi sempat dikirimkan share file ya untuk psikometrik chart. Kalau misalnya ada waktu bisa di-download, kemudian kalau sempat di-print oke, tapi kalaupun nggak apa-apa kita ikuti saja di sini. Tapi saya harap bisa berinteraksi begitu supaya dapat pengalaman. Jadi pertama yang mengenai grafik psikometrik ini, kita lihat dulu bahwa di sebuah grafik psikometrik selalu ada informasi mengenai satu adalah kondisi tekanan udaranya atau yang berhubungan dengan elevasi. Yang kedua adalah rentang suhunya. Jadi kalau saya ambil di sini, saya ambil psikometrik chart dari ASRAE, dia namakan psikometrik chart nomor 1. Nah, nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu adalah dia memiliki range temperatur normal, dikatakan normal. Kemudian dia memiliki pressure, barometric pressure di 101,325 kilopascal atau 1 atmosfer yang kita kenal, atau sea level 0 meter di permukaan laut. Nah tentunya kenapa ada informasi ini, karena ada aplikasi yang butuh di luar ini. Jadi contohnya untuk chart nomor 2 itu diperuntukkan untuk udara dengan temperatur yang lebih tinggi. Misalnya untuk keperluan boiler kah, atau proses furnace kah, atau yang lain-lain. Jadi ada chart yang lain. Kemudian ada juga chart nomor 3 untuk yang keperluannya range temperatur yang lebih rendah, untuk keperluan refrigerasi misalnya. Nah itu memang sengaja dibuat terpisah karena supaya tidak membuat skalanya jadi lebih kecil. Jadi ini adalah contoh dari psikometrik chart atau grafik psikometrik di range temperatur normal di tekanan 0 meter sea level atau 101,325 kilopascal. Oke, kita masuk ke parameter yang pertama yaitu suhu bola kering. Jadi di chart ini kita lihat itu berada di bagian bawah, ya, ada di bagian bawah di sumbu X-nya begitu. Kita lihat range-nya di sini adalah 0, ya, lihat ini saya ya. Kita lihat ini ada pointer. Ini 0 derajat Celcius, 10, 20, 30 dan selanjutnya maksimal di 50 derajat Celcius. Jadi ini yang dikatakan dengan range atau rentang suhu normal.
Dan kita lihat garis-garisnya di sini. Kita ambil contoh misalnya kita mau cari suhu 20 derajat itu, kita lihat 20 derajat, maka kita ambil garis vertikal ke atas, sepanjang garis inilah suhunya 20 derajat Celcius. Ya. Contoh lain, 40 misalnya. Maka sepanjang garis inilah 40 derajat itu berada. Jadi garis ini adalah 40 derajat Celcius. Kalau kita lihat ini skalanya garis per garis ini adalah 1 derajat. Jadi 20, 21, 22, selanjutnya. Jadi tidak semua dikasih angka, tapi kita bisa lihat garisnya di sini adalah 1 derajat. Nah, bagaimana kalau koma? Nah, kalau koma berarti kita ya pendekatan lah. Kalau misalnya setengah kira-kira antara garis satu dengan garis satunya. Jadi ini pendekatan secara normal saja. Ini ada yang pertama. Jadi ini dinamakan dengan suhu bola kering. Yang kedua, kita akan lihat suhu bola basah. Ya, suhu di manakah suhu bola basah? Suhu bola basah itu indeksnya berada di garis paling luar yang melengkung ini. Kita lihat angkanya di sini. 5, 10, 15, 20. Ini berada di garis saturasi. Ingat tadi saturasi adalah jenuh ya, saturasi, suhu saturasi. Jadi angka suhu bola basah ada di indeks ini. Jadi kita lihat range-nya dari 0 derajat sampai maksimal ini di kira-kira kalau di 30, 31 gitu, 31 sekian. Jadi kita ambil contoh, kalau kita mau mencari 20 derajat suhu bola basah, maka garisnya adalah garis ini. Ini semua 20 derajat bola basah. Kita lihat di sini akan sedikit membingungkan, karena ada dua garis miring yang hampir mirip, walaupun tidak sama sudutnya. Tapi kita lihat yang suhu bola basah ini adalah garisnya yang agak putus-putus, rekan-rekan. Jadi garisnya yang selalu putus-putus, itu yang suhu bola basah. Sengaja dibedakan dengan garis tegas. Itu 20. Bagaimana kalau 30? 30 adalah garis putus-putus lagi yang miring di posisi ini. Jadi kita bisa baca indeksnya di garis saturasi ya. Itu adalah parameter yang kedua. Kita lanjut ke parameter yang ketiga, di mana adanya informasi atau di mana posisinya suhu pengembunan atau dew point tadi. Kita lihat, dew point itu menggunakan skala atau indeks yang sama di garis saturasi. Jadi angka yang di samping melengkung ini bisa membaca suhu bola basah, sekaligus bisa membaca juga suhu pengembunan. Ya, maka range-nya sama. Tetapi yang berbeda adalah suhu pengembunan itu garisnya horizontal, lurus. Oh sebentar, izin mau cas sebentar. Baik, mohon ditunggu rekan-rekan. Silakan yang belum mengisi pool quiz data ya. Kita ada pertanyaan seberapa banyak nih yang menggunakan psikometrik ini. Ini saya lihat di summary-nya nih 57% yang ada di sini itu pernah menggunakan psikometrik dan yang sering sekitar 30%. Jadi ini mungkin saya pikir sih majority kita sudah memahami ya. Nanti saya coba sampaikan dengan Kang Fatur supaya bisa lebih cepat. Kang Fatur? Ya, siap. Sorry. Ya, menunggu di chat tadi saya cuma sampaikan hasil polling terkait dengan apakah Anda pernah menggunakan psikometrik. Nah, di sini yang sering 30%. 30% sering. Oke. Engineering lah ini mungkin. Jadi yang tidak pernah, sisanya berarti ya? Iya, tapi yang saya tahu dari 30% yang sering itu biasanya 29% itu sales, Pak. Yang cari alasan kenapa organisasi. Alasan kenapa
kapan terjadi kondensasi. Oke, silakan lanjut Kang Fatur. Baik. Sekedar info aja. Oke, makasih Kang. Jadi kita coba lihat garisnya pengembunan. Suhu pengembunan itu adalah garis lurus horizontal dengan indeks yang sama. Kemudian kita ambil contoh yang lain, misalnya suhu pengembunan 15 derajat itu berada di garis yang sini ya. Indeksnya sama sekali, tetapi garisnya yang berbeda. Oke, ini parameter yang ketiga. Kemudian tadi kalau kita ingat-ingat kembali sebelumnya bahwa ada kondisi di mana ketika suhu bola basah dan suhu bola kering itu sama. Dan ini ditunjukkan lagi dengan suhu pengembunan yang sama. Maka ini dinamakan dengan kondisi yang saturasi atau kondisi yang sudah jenuh. Makanya garis paling luar ini nggak ada lagi urusannya karena ini paling top. Ini sudah kondisi yang paling jenuh sudah. Uap air tidak akan masuk lagi ke dalam. Oke, next parameter yang keempat kita lihat rasio kelembapan. Nah, rasio kelembapan tadi kita sudah mention ya bahwa ini adalah menunjukkan angka aktualnya dari uap air yang ada di udara. Itu berada di sumbu Y. Kita lihat di sini keterangannya sudah juga disampaikan di sini. Lihat range-nya atau rentangnya dari 0 sampai angka 30 dalam satuan gram per kilogram. Jadi lagi-lagi saya ambil contoh, misalnya kalau kita mau cari 8 gram per kilogram itu adalah di garis horizontal, tapi indeksnya di angka 8-nya yang sebelah kanan. Kemudian kalau kita ambil contoh yang lain, 20 gram per kilogram itu adalah garis lurus juga. Jadi garis lurusnya sama dengan suhu pengembunan ya, rekan-rekan. Jadi ini adalah menunjukkan nilai dari sebuah rasio kelembapan atau W. Ada istilah lain yang mungkin digunakan, tetapi sebetulnya menunjukkan hal yang sama, yaitu kelembaban absolut dan juga kandungan uap air atau absolute humidity, moisture content. Nah itu biasanya ada beberapa psikometrik yang menunjukkan di sini adalah moisture content atau absolute humidity, tetapi itu adalah angka yang sama. Jadi beda istilah aja, tetapi pengertiannya sama. Jadi tetap membandingkan jumlah uap air dengan udara kering. Berikutnya adalah relative humidity. Nah ini adalah garis yang khas yang melengkung. Kita tahu tadi bahwa kondisinya ketika dia saturasi itu mengindikasikan bahwa RH-nya 100%, ya kan? Kemudian kita lihat garis lengkungan yang lain, kita lihat di sini adalah 50% gitu ya di sini. Lengkungannya di garis yang ini. Kemudian kalau kita bicara 90% maka garis ini. Ini jadi skala garisnya itu per 10% sampai 10% bagian bawah ini. Itu menunjukkan kelembaban relatif. Nah, selanjutnya adalah entalpi. Entalpi adalah di garis yang paling luar. Indeksnya adalah di sisi yang lurus. Kita lihat range-nya kira-kira nih, kalau ini 20 berarti satuan utamanya ini adalah 2. Sedangkan satuan minornya ini adalah 1. Jadi kalau kita lihat ini range-nya adalah antara 12 kilojoule per kilogram dan yang paling besar adalah 108 kilojoule per kilogram. Saya coba ilustrasikan lagi untuk teman-teman yang kurang lebih berapa tadi 30% gitu ya, 30% yang belum pernah. Saya tetap akan ikutin bahwa contohnya ketika 40 entalpi nilai 40 itu adalah di garis yang ini. Jangan lupa garisnya entalpi ini garis tegas. Jadi kita ikutin garis tegasnya. Kemiringannya agak beda sedikit dengan suhu bola basah tadi. Jadi ini adalah 40 kilojoule per kilogram. Bagaimana kalau 80? Tentunya ini sama saja. Kita lihat kemiringannya di garis tegasnya, maka nilai entalpi 80 adalah di garis ini. Yang terakhir, parameter yang ketujuh adalah volume spesifik. Ini adalah garis yang paling miring curamnya gitu ya. Jadi ini adalah garis yang curam. Kita lihat, ini contohnya indeksnya ada di tengah. Ini adalah 0,88 meter kubik per kilogram. Jadi garisnya yang agak curam. Kemudian contoh yang lain 0,84 ini adalah di garis ini. Nah kalau kita lihat rentangnya itu sangat kecil ya.
kita lihat ini 0,84, kemudian ini 0,88. Jadi 1/100 satuan volume spesifiknya. Makanya dari itu kadang-kadang perbedaan yang kecil ini membuat orang-orang membuat standarisasi terkait dengan volume spesifik. Makanya suka keluar di psikometrik perhitungan itu konstanta tertentu, ya kan? Padahal kalau kita mengukur atau menghitung secara aktual, harusnya volume spesifik ini dilibatkan dalam perhitungan. Tetapi karena angkanya pengaruhnya sangat kecil, 0,0 sekian, kadang-kadang kita jadikan rumus instan tanpa menghilangkan esensinya, tetapi angkanya plus minus mendekati dari perhitungan yang agak detail. Jadi nanti kita akan tahu tuh rumusnya, misalnya menghitung kalor sensibel, ada konstantanya dikali airflow kali delta T misalnya. Nah itu ini saya ingin menunjukkan bahwa volume spesifik ini boleh dikatakan penting juga, tetapi memang kadang-kadang agak di skip gitu karena perbedaan yang sangat kecil. Nah tetapi untuk fan itu sangat berpengaruh rekan-rekan. Jadi untuk fan misalnya blower gitu ya, kalau kita lihat spesifikasi dari blower ataupun dari axial fan gitu, dia pasti menunjukkan keterangan bahwa volume udara yang dihasilkan oleh fan tersebut itu dengan temperatur udara standar. Nah, temperatur udara standar yang disepakati itu adalah 20 derajat Celcius. Jadi bayangkan kalau 20 derajat Celcius misalnya kita punya volume spesifik 0,82 misalnya, kita bilang seperti itu. Nah, ketika fan ini kita aplikasikan untuk temperatur exhaust 80 derajat Celcius misalnya. Nah, yang terjadi adalah fan ini akan mengalami degradasi yang sangat besar. Karena yang terjadi masanya akan mengecil. Sehingga volumenya harus diperbesar, sehingga harus dipercepat putarannya, motornya harus ditambahin. Makanya orang-orang fan ini sangat concern mention aplikasi. Ketika aplikasinya untuk aircon, oke lah aircon mungkin dari 10 sampai 35 misalnya, mungkin bisa dibikin sama, aman. Tapi ketika dia aplikasi untuk yang lain, untuk exhaust atau untuk temperatur yang lumayan tinggi, maka dia harus melakukan rating ulang terkait dengan kondisi udaranya. Ini kurang lebih hubungan volume spesifik dengan kemampuan fan gitu ya. Oke. Nah, ini saatnya kita kuis. Nah, jadi bagaimana semua parameter tadi kalau kita gabungkan dengan hanya memiliki 2 parameter. Jadi psikometrik grafik ini dia memerlukan minimal 2 parameter untuk mencari parameter yang lain. Bagi yang 60% tadi mungkin sudah biasa juga 35 derajat dengan RH 60% ya. Ini kita anggap aja udara lingkungan gitu ya. Di Depok atau di mana kira-kira begitu. Kita lihat 35 derajat Celciusnya adalah di garis merah ini. Kemudian kita cari garis RH Ya, dengan 60%. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya tadi ya. Ya, yang patut. Ya, Ya, ini cuma untuk mengklarifikasi Iya, Kang. aja. Kalau kita selalu membahasakan temperatur atau suhu itu pasti yang kering ya, yang webabnya ya, bukan webabnya ya. Ini mungkin buat rekan-rekan yang baru menggunakan psikometrik. iya. Suhu normal kan. Suhu normal itu suhu bola kering berarti. Ya. Suhu kering. Suhu bola kering. Ya. Oke. Lanjut ya. Jadi kita cari garis suhu 35 dengan RH 60%. Nah, ketemulah perpotongan nanti di sini. Jadi perpotongannya adalah di sini, ya kan? Ini adalah titik perpotongan antara kedua parameter tadi. Ya kan? Nah, dari titik ini, maka 5 parameter yang lain kita bisa cari tahu. Kita coba. Jadi kalau kita dari perpotongan ini kita tarik garis horizontal, ya, maka kita akan langsung mengetahui nilai dari W, ya, nilai W-nya berapa, yaitu di
angka antara 20, 20,5, 21, 21,5, 22. Ini skalanya setengah gram per kilogram. Jadi di sisi yang pertama parameter yang kita ketahui bahwa W-nya adalah 22,5. 22, 21 harusnya, maaf. 21 ya, saya salah. Jadi kalau kita lihat lagi sekali lagi, ini 20, 20 setengah, ini adalah 21, ini adalah 21 setengah, bukan 22. Nanti saya koreksi di copy yang akan di-share. Kemudian parameter yang kedua adalah dew point atau suhu pengembunan. Saya garisnya lurus kan? Maka suhu pengembudannya adalah di 26 derajat Celcius. Pas, kebetulan pas di titik 26. Dua parameter sudah kita ketahui dari satu poin ini. Parameter berikutnya, suhu bola basah. Kita tarik garis miring, mengikuti alurnya si putus-putus ini, kira-kira perpotongannya ada di angka 26, 27, 28 something. Karena ini 29-nya di sini. Ya, jadi saya asumsikan aja 28,2. Kemudian garis berikutnya entalpi putus, saya tarik garis 90 tapi lebih dikit. Jadi mungkin 90, ini 92, ini 91, di bawah 91 di antara 90, jadi 90,5 lah Bapak ya teman-teman. Terus entalpi berikutnya adalah yang terakhir adalah volume spesifik. Jadi volume spesifik kita lihat garisnya yang curam, kita lihat angkanya antara 0,9 dengan 0,91, di antara 0,90 sampai 0,91. Jadi kira-kira nggak sampai setengahnya gitu, jadi 0,903, nggak sampai 9,01. Itu adalah resume dari dua parameter yang kita ketahui dengan pengukuran. Kita bisa cari informasinya. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi bahwa bagaimana kita mencari tahu kandungan uap air yang di dalam udara, ya ini tadi Pak. Jadi ketika sudah menentukan dua parameter, kita cari perpotongannya, maka kita bisa cari tahu jumlah uap airnya di sini berapa. Jadi saya koreksi sekali lagi. Harusnya 21. Ya, jadi pertanyaan Bapak tadi mengetahui kandungan uap airnya dengan psikometrik ini Pak, dengan psikometrik chart. Jadi kita tahu kandungan uap airnya adalah 21,5. Baik, yang kedua ada 1 jam pas. Saya mau memberikan giveaway. Jadi ini giveaway-nya dari Pak Ketua langsung. Oh, ditahan dulu. Ditahan dulu, siap-siap rekan-rekan. Jadi ini akan ada giveaway berupa tas eksklusif untuk orang atau untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan. Tapi saya takutnya pakai aplikasi, ini aja lah ya, silakan aja lah ya. Tapi saya harapkan memplot seperti tadi. Kemudian nanti saya akan ajukan pertanyaan gitu. Jadi ini menyangkut ke 7 parameter ini, nanti kita lihat. Nomor 2 tolong monitor berarti ya siapa yang menjawab pertama kali dan paling benar gitu ya. Boleh. Jadi saya akan berikan latihan ketika kita memiliki suhu udara 25 dengan RH 50. Kita asumsikan udara ruangan kita lah gitu ya, 25 dengan 50% RH. Lalu, saya punya es teh manis. Pertanyaannya, berapakah suhu es teh manis atau gelas es teh manis ini? Silakan, mulai jawab. Wah, ini ada yang 13,8. Wah, ada Maulana jawab juga, curang dong Kang. Sponsor menjawab langsung. Keramein kan? Oh siap.
Siapa Ade? Oh, Mas Bagas 18, beda sendiri nih. Saya belum ada dapat yang seret. 14,1, 13,8. Iya. Ya. 867. Mas Jawa pasti pakai aplikasi nih, udah 3 di belakang koma ya. 3867. Oke, setengah menit lagi. Kayaknya yang 60% memberikan kesempatan nih kayaknya ya. Iya. Langsung. Oke. Atau yang lain masih ngulik-ngulik di chart psikometriknya, itu harapannya sebetulnya. Harapannya diplot, tarik gitu. Ini kata kuncinya ada di itunya ya, di S-nya ya, Iya, di kondensasinya ya. karena saya langsung bilang es teh manis kan. Yang manis. Kalau teh manis tawar, wah itu beda Beda cerita. lagi ya. Siap Kang, udah 2 menit. Sip. Jadi izin sebetulnya semuanya oke ya. Jadi angkanya ya berkisar antara 14 13,8. Jadi Mas Gama tadi yang agak lebih tinggi 18 derajat itu kurang tepat Mas Gama. Tapi jawaban yang paling tepat itu adalah yang menjelaskan secara sederhana tapi benar, yaitu Pak Windy di bawah 14. Nah itu kan udah pasti benar tuh, karena kita nggak tahu persisnya berapa, tetapi artinya di bawah suhu pengembunan. Itu harapan saya. Jadi ya gimana kan ya, jadi Pak Windy lah, selamat. Jadi untuk rekan-rekan semua, jadi memang kuncinya adalah di bawah suhu pengembunan. Jadi kan kita nggak tahu persisnya berapa, tetapi yang pasti karena ada bunga es, karena ada droplet atau kondensasi di sekitar gelasnya, itu menandakan bahwa sudah pasti di bawah suhu pengembunan, gitu kan. Dan suhu pengembudannya memang kalau kita tarik garisnya itu adalah di angka 14 derajat Celcius kurang lebih ya. Ini kita bicara mengenai grafik. Tapi kalau tadi ada mas-mas yang 13,856 lah, sudah aplikasi. Tapi oke, nggak apa-apa. Berarti ya kan sudah memahami bahwa di situ adalah peran penting dari suhu pengembunan air, pengembunan uap air di udara. Ya, jadi secara resume Pak Windy berhak mendapatkan giveaway dari Pak Ketua berupa tas. Nanti saya hadiahkan lagi Kang Fatur. Oh, hadiahkan lagi. Pertanyaan berikutnya lagi aja. Harus ada stok pertanyaan lagi yang lain. Siap. Makasih Pak. Tapi ini ada pertanyaan di luar juga yang belum terjawab. Terus kita juga ada agenda ngobrol juga dengan Pak Ade Maulana. Mungkin kita atur waktunya nih Pak Windy. Ya. Materi dari Kang Fatur masih ada lagi kah? 10 menit lagi kira-kira Kang. Boleh ya? Ya, boleh lanjut. Oke. Jadi kembali lagi ke agenda kita. Pas banget tadi adalah akhir dari bagian ketiga. Saya akan berikan bagian keempat. Jadi masuk kepada proses udara gitu ya. Proses udara yang kita coba wakilkan atau kita implementasikan di grafik psikometrik. Jadi yang pertama tentunya ini sering dilakukan oleh teman-teman di dunia pendingin ataupun dunia refrigerasi dan tata udara, yaitu pencampuran udara. Jadi contoh aja, saya punya satu kondisi yang tadi, kondisi lingkungan di 35 derajat Celcius 60%, titiknya yang nomor 1 ini yang merah. Kemudian saya punya suhu ruangan, suhu titik nomor 2, 25 derajat Celcius 50% kelembaban relatif. Nah, ketika dua posisi udara ini dicampurkan, maka secara proses psikometrik kita bisa langsung menghubungkan keduanya. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa campurannya itu akan berada di garis antara 1 dengan 2 ini.
nggak mungkin ada di sini misalnya, nggak mungkin ada di sini, tapi akan terjadi di antara garis 1 dengan garis 2. Nah, cuman kan banyak nih garis nih, di mana dia sebetulnya. Nah, itu akan ditentukan dari porsi udara masing-masing. Jadi seberapa banyak udara 1, seberapa banyak udara nomor 2. Itu akan mempengaruhi berhentinya ada di posisi mana. Jadi saya ambil contoh, kasusnya adalah volume 1 itu porsinya 20%. Sehingga kondisi nomor 2 atau kondisi ruangan ini adalah porsinya 80%. Sehingga kalau kita totalkan jadi 100% ya. Jadi di total harus 100%. Ini mungkin tipikal aplikasi di VAC ya. Jadi press air-nya 20%, return air-nya 80%. Gitu istilahnya. Jadi udara segarnya 20%, udara balikan dari ruangannya 80%. Nah, kita gunakan persamaan yang sangat sederhana, persamaan yang juga sangat simple begitu, di mana porsi dari masing-masing volume tadi kita kalikan dengan suhunya masing-masing. Jadi contoh volume 1 20% itu kita kalikan saja 0,2 alias 20% dikalikan dengan 35 derajat Celcius. Ditambah porsinya yang nomor 2 80% 0,8 dikalikan dengan 25 derajat Celcius. Sehingga hasilnya adalah 0,2 kali 35 7, 0,8 kali 25 20. Akhirnya adalah kita akan ketemu percampuran udaranya di titik 27 derajat. Nah, dari temperatur 27 derajat ini, karena kita punya garis ini, maka kondisi udara kita sudah bisa diketahui. Dari titik ini, lagi-lagi seperti yang sebelumnya, kita bisa mencari semua parameter sisanya. 5 parameter lainnya kita bisa cari dengan referensi titik yang hijau ini. Ya, maka kita akan bisa dapatkan semua prosesnya, parameter-parameter yang lain. Berikutnya ini adalah apa yang terjadi ketika udara kita lakukan sesuatu proses. Jadi saya akan ceritakan beberapa proses yang mungkin terjadi di udara. Yang pertama adalah ketika udara di poin nomor 1 ini, kondisi awalnya adalah ketika nomor 1, dilakukan pemanasan secara sensibel. Maka yang terjadi adalah si udara tersebut akan bergerak ke arah kanan secara lurus. Nah, kita lihat karakteristik dari pemanasan sensibel ini, karena kita sudah mengerti tadi posisi parameter di psikometrik, maka kita bisa simpulkan ketika ada proses pemanasan sensibel terjadi di udara, maka yang pertama terpengaruh adalah suhu bola kering atau suhunya akan naik. Kemudian suhu bola basahnya gimana? Suhu bola basahnya kita tahu di sebelah sini akan bergerak ke arah sini, sama, ini juga akan naik. Kemudian suhu pengembunan gimana? Karena dia lurus horizontal, maka suhu pengembunan yang ada di sini ini akan sama saja, artinya konstan, tidak berubah. Demikian juga dengan garis horizontal yang lain, yaitu humidity ratio atau rasio kelembapan, ini juga akan tidak mengalami perubahan nilai alias konstan. Berikutnya RH. RH adalah kita lihat dari 50% kita bisa lihat di sini menjadi 30 kurang gitu. Jadi artinya turun, secara kelembapan relatif dia turun. Itu sebabnya kenapa di sistem HPAC juga ada aplikasi pemanasan dengan tanda kutip dengan tujuan mengkondisikan RH. Karena RH-nya di sini terlihat bahwa ketika ada pemanasan, maka RH ini mengalami penurunan, ya, dari 50 menjadi sekian. Karakternya seperti itu. Kemudian entalpi seperti apa? Entalpi sudah kita bahas sebelumnya bahwa entalpi ketika bertambah suhu maka entalpinya juga akan naik. Kemudian yang berikutnya adalah volume spesifik. Ini juga akan mengalami kenaikan walaupun kecil. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat proses sebaliknya, yaitu pendinginan secara sensibel. Sebaliknya, tentunya langsung serta-merta sebaliknya dari proses pemanasan, di mana suhu udara kering atau suhu bola keringnya adalah turun, kemudian suhu bola basahnya turun juga, suhu pengembunan dan W tetap konstan, RH jadi naik 50 ke 90, kemudian
entalpi turun, volume specific turun. Sekali lagi, ini adalah apa yang terjadi ketika kita mendinginkan udara. Ya, jadi kita lihat angka relatif humidity-nya atau kelembapan relatifnya akan naik. Oke, proses yang ketiga adalah proses dehumidifikasi atau pengeringan. Ya, prosesnya adalah vertikal ke bawah. Kemudian kita lihat di sini apa yang terjadi dengan parameter suhu bola keringnya konstan. Kemudian karena dia garis lurus ke bawah. Kemudian suhu bola basahnya itu akan mengalami penurunan dari di sini sampai ke sini. Kemudian suhu pengembunannya juga sama, asalnya di sini, kemudian dia akan menjadi di bawah sini. Lalu kandungan uap air atau W itu juga mengalami penurunan. Kemudian H-nya juga turun atau entalpi dan V-nya juga ikut turun. Itu yang terjadi ketika udara dilakukan proses pengeringan atau dehumidifikasi. Seperti yang tadi, sebaliknya ketika kita lakukan pembasahan atau pengkabutan, di mana kita akan memberikan uap air ke udara yang dinamakan dengan istilah humidifikasi. Kalau tadi dehumidifikasi, ini humidifikasi. Sebaliknya yang terjadi dengan parameter-parameter yang ada di udara tersebut. Nah, tidak hanya 4 saja, ternyata pada kenyataannya bisa terjadi kombinasi antara satu proses dengan proses yang lainnya, begitu. Jadi contohnya yang miring-miring angka nomor 5 ini, proses nomor 5 ini adalah gabungan antara pemanasan dengan humidifikasi, gitu ya. Kemudian juga di nomor 6 ini adalah proses pendinginan dengan humidifikasi. Nomor 7 pendinginan dengan dehumidifikasi. Dan 8 pemanasan dengan dehumidifikasi. Nah, kenyataannya proses-proses ini bisa terjadi di peralatan atau unit yang kita mainkan sehari-hari. Misalnya di AHU dengan proses pendinginan, kemudian ada juga proses pemanasan ulang, atau mungkin di peralatan lain yang digunakan dengan dehumidifier misalnya, di mana desikan ini akan menyerap uap air, akan menaikkan sedikit temperatur atau suhu bola keringnya dan lain-lain. Jadi ini yang akan dilakukan atau yang akan terjadi di udara, dan kita semua bisa gambarkan dalam psikometrik chart. Jadi apa yang terjadi di sistem AC pada umumnya itu adalah sebetulnya proses yang dinamakan dengan garis nomor 7 ini, yaitu pendinginan plus dehumidifikasi. Ya, jadi itu adalah proses yang terjadi di sistem AC kita. Selalu ada pendinginan dan juga ada dehumidifikasi. Jadi pertanyaan akan timbul dari situ. Nah, ini kan baru dasar nih ya kan. Maka timbul bagaimana cara menentukan laju aliran udara misalnya, atau bagaimana menghitung kapasitas AC-nya, atau bagaimana menjaga kelembaban relatif supaya bisa stabil. Atau mungkin lebih luas lagi bagaimana sistem kontrolnya untuk bisa menghasilkan sistem APAC yang efisien. Seperti itu mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kita tunggu tanggal mainnya. Mudah-mudahan berikutnya kita akan masuk kepada proses analisa psikometrik volume 2. Jadi highlight-nya adalah sedikit spoiler. Kita akan menghitung SHR, laju aliran udara, kapasitas, menjaga RH, menghitung kapasitas pemanasan, dan juga salah satunya trik penghematan untuk energi atau penghematan energi di sistem APAC. Itu jam 16 menit. Saya harap apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat dan juga ada reminder barangkali untuk yang lain. Dan untuk yang benar-benar baru, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa memberikan sedikit gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur atas penjelasannya yang sangat membumi ya. Saya kuliah 3 tahun dan bekerja berapa tahun juga baru kali ini dapat penjelasan yang luar biasa. Nah, sedikit saja saya juga ikutan spoiler juga dari feedback nih 97 ya sekarang yang hadir. Ini feedbacknya 96% ini bersedia nih Kang Fatur untuk
tahap selanjutnya. Oh, Jadi volume 2 mungkin berarti Kang ya? volume 2 insya Allah Alhamdulillah. kita launching. Mungkin sebelumnya kita buat beberapa tes gitu ya. Jadi mungkin bisa kita di awal kita pre dulu sebelum Zoom, jadi bisa lebih interaktif. Baik, ini ada 3 agenda. Satu itu pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Betul. Lalu tadi dengan berbincang dengan sponsor, terus nanti yang tadi yang di giveaway tadi sudah ya dengan Pak Windy ya. Baik, mungkin saya tanya dulu nih Kang Batur, enaknya kita bahas pertanyaan dulu atau kita beri kesempatan sama Kang Ade Maulana nih? Mangga saya ikut. Oke, kalau gitu Sponsor dulu yang lewat, Kang Matua, sponsor dulu. Iya, silakan. Minum kopi barangkali, silakan. Iya, biar ngopi dulu, sebatang dulu. Lumayan nih, mulai mendalam. Kita batasin waktunya insya Allah sampai 9.30. Akan tetapi kita akan tetap terbuka ya, nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa kirim ke sekre, nanti kita sampaikan. Baik, silakan Kak Ade. Di mana dirimu? Oke, halo suara tidak ada. Ya, silakan, saya spotlight ya. Terima kasih nih untuk A2 RTU yang sudah ngasih ruang untuk kami PT Shitsudo Thermal Engineering untuk ikut terlibat ya jadi sponsor, dan saya sangat tertarik dan sangat apresiat ya penjelasan dari Pak Patur itu sangat komprehensif, konstruktif dan mudah dipahami gitu ya. Dan apa yang disampaikan tadi oleh beliau ini semua sangat relevan terhadap bidang kami ya Pak. Jadi terhadap barang-barang yang kami buat. Jadi di PT Shitsudo Thermal Engineering itu Bapak Ibu sekalian, kami membuat barang dari turunan 8 psychometric proses gitu ya. Kami punya segmen cooling, segmen heating, segmen dehumidifikasi, dan segmen humidifikasi. Jadi aplikasi dari psychometric ini tuh tentu sangat banyak sekali. Dari satu turunan saja mungkin tidak akan habis kita bahas buat SKS gitu ya. Jadi dari satu turunan, dan tadi dijelaskan begitu lengkap dan detail dari Kang Fatur. Intinya mungkin saya sebagai prinsipal atau punya barang juga sama sepertinya dengan Kang Fatur sebetulnya ya, sama-sama punya barang. Tapi mungkin identity yang kami coba bangun itu adalah value engineering-nya gitu ya. Identity yang kami coba bangun itu adalah value, di mana kami cukup menguasai fundamental psychometric proses. Nah, sekalian kalau teman-teman semua ingin coba download psychometric versi kami di website kami di dwimitra.teknindo.com. Jadi Dwi Mitra dan Shitsudo itu ya kurang lebih satu rumah gitu, cuma beda kiblatnya saja. Satu memang lebih kepada tradernya, jualnya, satu lebih kepada manufakturernya gitu kurang lebih. Jadi di sini kita juga mengembangkan software system. Jadi kami punya software dari mulai cooling load, kemudian psychometric, data calculation, dan segala macam kami tuangkan dalam software. Karena bagi kami mungkin value inilah yang kemudian akan terdelivery ke market atau ke customer gitu kurang lebih. Intinya ada poin yang menarik juga tadi bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita itu hampir mungkin saya bilang 99% kita itu akan tertaut atau tersentuh dengan udara gitu ya. Jadi jangan pernah sampai merasa bahwa segmen ini akan istilahnya akan mati dimakan zaman bahasanya. Dan saya bilang bahwa bisnis ini atau bidang ini itu sampai kapanpun itu akan sustain gitu ya. Kenapa tidak? Orang kedinginan pakai selimut ya gitu ya. Kemudian orang kepanasan pakai kipas gitu ya. Kemudian orang merasa pengap gitu ya, pasti ventilation yang dibetulkan. Artinya kalau kita memahami fundamental psychometric ini Bapak Ibu, kita akan menyadari kenapa di dalam mobil kita matanya terasa kering gitu ya. Kenapa kulit kita terasa kering gitu ya. Itu karena proses dehumidifikasi yang dilakukan AC di dalam mobil. Lalu apa untuk memitigasi itu? Kita tinggal buka fresh air yang masuk dari luar 24 gram masuk ke dalam mobil yang nilainya cuma sekitar 7,8 gram. Artinya kadar moisture itu akan menjaga balance massa uap air yang kita butuhkan di dalam mobil gitu ya. Banyak banget. Dan tadi ada yang menarik Kang Batu bilang bahwa semakin temperatur mengecil maka partikel itu akan berikatan. Dan memang sebetulnya kita itu kadang terjebak oleh istilah RH tadi. Kalau memang pasangannya tidak dipasangkan, kita akhirnya bias gitu ya. Apakah ini lembab atau kering gitu ya? Karena gini, kering itu tidak harus identik terhadap panas. Karena buktinya pada saat kita keringkan baju di atas air yang mendidih itu nggak kering-kering.
karena airnya itu karena udaranya mengandung uap air yang tinggi. Begitu pula ketika kita dalam mobil itu dingin, tapi kita kering, gitu ya. Artinya dingin juga tidak identik lembab. Artinya kita harus memahami fundamental yang tadi disampaikan Kang Fatur. Intinya mungkin dari saya Pak Martua dan dan Ketua 2 RTU Pak Kapit dan founder, intinya kami siap kemudian mengaktualisasikan. Kami siap kemudian untuk mengaktualisasikan semua turunan psikometrik itu, gitu ya. Dan boleh bagi teman-teman yang ada kebutuhan terkait dengan semua turunan psikometrik, khususnya di dehumidifikasi, insya Allah kami jadi salah satu bagian ekspertis di Indonesia. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Suara saya ada, Kang Fatur? Ada ya? Oke, sorry, sampai terputus tadi. Oke, lanjut. Ya, bagus tadi kata-katanya. Pada saat kita mengeringkan baju di atas air panas ya, itu tidak akan kering karena malah tambah basah. Itu analogi yang sangat praktis sekali yang bisa kita aplikasikan. Baik, saya beranjak ke pertanyaan ya. Dari peserta kita ada banyak nih bermunculan. Yang terakhir itu pertanyaannya adalah pipa AC. Ini dari Jasper Telindo Utama. Kang Fatur masih monitor? Masih Kang? Ya, ini sedikit aplikasi Pak, tapi sedikit ini pipa AC kadang terjadi kondensasi. Apa penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya? Oke. Ya. Baik. Ya, kita memang kadang-kadang ketemu permasalahan itu berpikir lebih jauh gitu ya. Padahal kita sebaiknya ini prinsip yang diajarkan oleh beberapa pembimbing juga dosen-dosen yang ada di sini, bahwa ada baiknya kita balik ke basicnya dulu. Jadi kalau tadi kita bicara kondensasi, maka basicnya adalah kita ingat bahwa ada suhu pengembunan, ya kan? Nah, suhu pengembunan itulah yang membuat permukaan itu bisa kondensasi atau tidak kondensasi. Jadi yang pertama, kalau saran dari saya atau saran dari basicnya adalah pipa chiller atau gitu. Kemudian dia melewati atap atau melewati sebuah ruangan. Nah, kita harus tahu dulu tuh di atap itu suhu dan kerahnya berapa. Minimal kita tahu 2 parameter kan tadi dari webinar kita. Dari situ baru kita cari tahu suhu pengembudannya. Nah, ketika suhu pengembudannya itu lebih tinggi daripada suhu pipa, otomatis akan terjadi kondensasi. Jadi kita memang ada 2 cara biasanya kita mengkondisikan udara yang tadi dilewatkan pipanya, atau pipanya diisolasi lebih baik. Kayak gitu Kang Fatur ya. Tadi pertanyaan maaf dari siapa? Dari Jasper Telindo Utama. Register ya. Jadi gitu Pak, kurang lebih. Jadi memang basicnya adalah dia akan terjadi kondensasi ketika permukaan pipanya sama atau lebih rendah dibandingkan dengan suhu pengembunan yang ada di udara sekitarnya. Gitu Pak. Baik, semoga menjawab. Lalu pertanyaan berikutnya nih, bagaimana dari Pak Budi APP, bagaimana pengaruh ketinggian atau altitude terhadap properti udara? Apakah ada efek terhadap data di psikometrik? Ya. Betul Pak Budi. Jadi memang itu tadi kita sempat lihat bahwa psikometrik grafik yang kita pakai itu ada satu keterangan bahwa itu diaplikasikan atau diambil datanya pada pada tekanan 101,325 kilopascal, artinya ketinggian 0 di bawah 0 meter permukaan laut, sehingga artinya ketika kita berada ketinggian yang lebih tinggi, maka barometric pressure kita atau tekanan atmosfer kita akan lebih rendah. Nah, ini akan mempengaruhi dari sifat-sifat udara yang ada di dataran tinggi. Baik, menambahkan juga Kang Fatur, kebetulan saya ingat ini kalau nggak salah bisa dikoreksi oleh Pak Windy, Prof. Apip itu ada software untuk psikometrik untuk beberapa tekanan. Mungkin bisa nanti bila ini berlanjut, mungkin kita bisa panggil beliau untuk bisa
menyampaikan juga ya pengaruhnya di mana, terus aplikasinya nanti mungkin Kang Ade juga dan beberapa rekan-rekan juga pasti pernah ketemu dengan yang seperti ini. Oke, lanjut dengan pertanyaan dari Pak Luli Asrul. Waktu kita tinggal 9 menit lagi, Kang Fatur. Ya, Dari Pak Luli itu pada penentuan suhu bola basah, berapa kecepatan seharusnya putaran seling yang tadi tuh? Tadi kan dijawab ya, sekitar 2-4 ya. ya. Betul, Kang. Jadi tadi sempat saya tulis juga di materi bahwa estimasi atau perkiraan pergerakan udara di 2 sampai 4 meter per second dengan waktu yang cukup steady antara 20 sampai 30 detik minimal supaya angka penguapannya relatif stabil gitu. Ya, yang lulusan Poltek atau Polban ya, yang sering, nggak tahu kalau yang sekarang Pak Bagi. Kalau dulu saya selalu ngapalin tuh, dan suka penasaran, pengen cepat supaya selesai ngumpulin data terus pulang gitu ya. Kita nggak ngaruh. Lalu dari Pak Ade Hidayat, mau tanya, nah nih pertanyaannya lumayan ini nih, menarik nih. Harusnya dijawabnya nanti di level berikutnya nih. Mau tanya, kenapa pada diagram psikometrik ada titik atau lingkaran di angka 24 derajat Celcius dan RH 50%? Oke. Jadi memang ada namanya reference point atau titik referensi. Itu biasanya untuk menentukan garis SHR. Tadi kalau kita lihat di di spill kita untuk volume 2 itu akan kita bahas Kang Ade. Jadi itu adalah referensi kita untuk mencari atau membuat garis sensible heat ratio namanya. Ya. Jadi ada, mungkin saya share sedikit ya untuk informasi tambahan aja, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Jadi kalau kita lihat di sini, sensible heat ratio ini bisa kita cari dengan kurva yang ada di sini. Ya. Kurvanya belum muncul. Oh sorry. Ah, sudah sini. Dah, oke. Kita bisa cari sensible heat ratio itu dengan busur ya, bentuknya saya kayak busur itu, busur derajat dari sini, yaitu dengan mengambil titik tengah ini ke angka sensible heat ratio-nya. Nah, ada satu psikometrik yang nggak punya busur ini, tetapi dia punya ini dia yang dimaksudkan ada dia tadi. Jadi di temperatur 24-50%. Nah, lalu ini ini kurang kurang garisnya. Jadi di sebelah sini ada garis SHR. Nah, itu yang kita tarik garisnya ke melewati si referensi point ini. Kemiringan yang sama akan didapatkan dengan busur ini sebetulnya pada akhirnya. Mungkin itu penjelasannya. Iya, saya harap tidak menjawab supaya ikut lagi webinar berikutnya. Atau mungkin waktu kuliah ketiduran. Bercanda Kang Ade, saya kenal Kang Ade. Oke, dengan ini Bu Riana nih, Kang izin bertanya, apakah material dari gelasnya akan berpengaruh? Ini yang tadi nih, di es teh manis. Ya, materialnya ngaruh jadi gitu ya terhadap temperatur. Jadi betul bagus. Jadi dulu kita kayaknya waktu kecil sering dijawab gini deh. Kalau ada air ada keluarnya itu airnya itu lewat pori-pori dari gelasnya gitu kan. Ya kan? Kadang-kadang gitu. Untuk beberapa kasus mungkin benar. Kayak kendi gitu dia punya pori-pori mungkin ya jawab ini. Tapi secara material, Bu Riana, bahwa sesungguhnya material itu mempengaruhi perbedaan panas. Jadi apa yang di dalam gelas itu tentunya akan mempengaruhi gelasnya. Contoh saja misalnya kalau saya punya tumbler yang sekarang itu kan ya, yang di dalamnya ada vakum, kemudian ada esnya di dalam sekalipun itu kan nggak akan kondensasi di luarnya karena memang nggak ada perbedaan panas antara air yang di dalam tumbler itu dengan dinding luarnya gitu. Tapi kalau tumblernya agak murah-murah gitu, yang mana nggak ada vakumnya, yang hanya ada lapisan dalam, kemudian ada mungkin material plastik lah atau sejenisnya, itu bisa jadi ada perbedaan panas. Mungkin waktunya agak lama, karena memang terhambat oleh lapisan awalnya dulu di dalam, entah stainless, entah yang lain,
kemudian masuk lagi merambat ke permukaan berikutnya antara plastik atau ABS, baru dia sampai ke permukaan yang paling luar. Nah, perpindahan panas ini yang dipengaruhi memang oleh material dari wadahnya yang kita bicarakan tadi. Itu kan, mudah-mudahan jawab Bu Riana ya. Semoga belum. Kan nanti menjadi level 3 nih, lebih ke informasi dan material ya, kita jualan terus. Baik, lanjut ya dengan Pak Irfan nih. Ini pertanyaan lumayan saya juga lama tidak jawabnya. Bagaimana cara untuk membandingkan psychometric chart dengan HX diagram? Ini nyambung sama psychometric Pak. Tadi pertanyaan Pak Rinto ya. Jadi Kang Mertua, Ya. Irfan ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi HX ini biasanya kalau nggak salah dipakai orang Jerman nih. Orang Jerman senangnya pakai HX diagram dibandingkan dengan psychometric chart. Tetapi intinya sama saja. Jadi kalau kita bandingkan psychometric chart dengan HX diagram, bayangkan rekan-rekan psychometric kita itu pertama di mirror. Jadi yang lengkungannya di bawah ini di mirror dulu. Nah, setelah di mirror baru diputar. Jadi posisinya akan berubah. Kurvanya itu ada di bagian bawah. Tapi parameter yang membentuk itu tetap sama. Jadi di bagian bawah sini ada entalpi, makanya dinamakan dengan HX ya. Kemudian bagian X-nya itu adalah yang kita bilang W, rasio kelembapan. Istilahnya jadi berbeda karena sumbu X dengan sumbu Y-nya itu adalah terdiri dari entalpi dan rasio kelembapan. Jadi insya Allah kalau psikometriknya parameternya itu di HX diagram juga hampir sama dengan psikometrik. Itu Pak Irfan. Ya, mungkin sedikit ini aja. Apa tadi ada pertanyaan juga dari Pak Ranto. Saya juga pertanyaan itu juga tuh. Yang entropi bisa dijelaskan dengan entropi. Ini lumayan perlu kelas khusus kayaknya nih. Tapi silakan Kang Fatur di komen. Ini terus terang saya nggak melihat entropi ini jadi satu referensi atau jadi acuan dalam perhitungan psikometrik. Biasanya entropi ini lebih kepada yang saya tahu, mohon izin ya Pak. Jadi misalnya untuk menentukan pressurized system gitu kayak diagram pH itu kan ada garis isotopiknya tuh. Jadi bedanya antara entalpi dengan entropi juga mungkin perlu di-clearkan. Jadi saya rasa di psikometrik kita lebih prefer atau lebih banyak menggunakan parameter entalpi dibandingkan entropi. Baik. Semoga menjawab Kang Ranto atau nanti bisa di sisi berikutnya kita bahas lagi ya. Lalu mungkin ada satu lagi nih terakhir pertanyaan sebelum kita tutup. Dari Pak Antoni BNP. Pertanyaan saya, bagaimana cara melakukan kalibrasi alat psikometrik tersebut dan apakah bisa dikeluarkan sertifikat kalibrasi oleh laboratorium yang support? Ada Pak Antoni. Jadi lab-lab kita sekarang sangat banyak variasi untuk melakukan sertifikasi peralatan ukur seperti alat suhu atau misalnya termohidrometer atau misalnya airflow, velocimeter dan anemometer itu ada Pak. Jadi memang laboratorium yang baik itu kayak semacam pemerintahan dan juga non pemerintahan itu bisa mengeluarkan sertifikat kalibrasi dan memang penting Pak karena untuk beberapa customer yang dalam tanda kutip sangat kritis begitu ya. Kadang-kadang kalau kita melakukan pengukuran mereka meminta kalibrasi terakhirnya alat ini kapan gitu. Kemudian dia ngecek apakah alat ini terkalibrasi atau tidak. Jadi memang sangat penting Pak Antoni untuk dilakukan. Dan kayaknya banyak sekarang di kita. Ya, baik. Terima kasih. Akhirnya Kang Fatur, Pak Kavi, webinar hari ini kita bisa tutup. Silakan saya kembalikan dengan MC. Sorry Kang Marto, dengan 3 voucher yang kita bagi bagaimana? Nah itu yang mau ditanyakan juga. Silakan gimana Kang Kavi baliknya? Ya tinggal mungkin silakan Kang Fatur memilih pertanyaan yang paling tadi yang untuk hadiah eksklusif udah belum ya? Tadi udah Pak Windy, Kang Windy.
Oke, berarti tinggal 3 voucher yang untuk mungkin pertanyaan terbaik atau jawaban terbaik, terserah Kang Fatur milih. Berapa vouchernya kan? 2 ya? Voucher senilai per satunya Rp100.000. Wow. Oke. Baik, mungkin ini izin Kang Matua, Kang Alfi memilih begitu ya, karena tadi pertanyaannya sangat bagus semuanya sebetulnya. Tapi ada pertanyaan yang tadi di terakhir mengenai psikometrik chart dan HX diagram ini, saya pikir salah satu pertanyaan yang cukup baik. Jadi saya coba berikan giveaway-nya kepada Pak Irfan Nugraha yang satu. Kemudian satunya lagi adalah Pak Ade Hidayat, karena dia tadi mention juga mengenai referensi poin di psikometrik diagram. Mungkin itu Kang. Mohon maaf untuk semuanya, terima kasih. Ya. Baru 2 kan? Baru 2, Oh, satu lagi. Satu lagi. Oh, ada satu ya, lagi, maaf. mungkin. Satu lagi Kang Martua deh. Boleh usul. Moderator, silakan. Saya Ibu Riana deh, soalnya Ibu Riana Iya, kan yang bertanya soal material, semoga nanti bisa join lagi. Boleh ya? Ya. Baik, terima kasih Kang Falfi. Silakan saya kembalikan ke MC. Oke, luar biasa. Berapa jam kita? 2 jam ya? Nah, Dan gak berasa, dan semua alhamdulillah nyimak sampai sekarang ini masih ada 92 orang yang standby, artinya materinya luar biasa, dan masih berminat untuk lanjut ke sesi kedua. Berapa persen tadi yang itu? Yang minta lanjut ke sesi kedua? 96%. Pak Fatur dan yang lainnya kira-kira siap untuk next session? Insya Allah. Ya. Siap, semua. Yang penting semangat. Ya, 96,3%. Berapa? 96,3%. Persiapkan lagi. Lanjut. Oke, rekan-rekan semua, kita kasih applause, appreciate yang luar biasa kepada pembicara kita malam ini, Pak Fatur. Kasih. Juga kepada moderator, ke Pak Martua yang sudah bersedia menyiapkan waktu juga. Sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu, kira-kira tercover nggak ini 92 orang? Mungkin beberapa kali shot. Beberapa kali shot ya. Oke, yang masih standby boleh dinyalakan kameranya. Saya coba buat dalam galeri. Ini ibunya baru cuma 1 ya? Ada 2 tadi saya lihat. 2 ya? Ibu-ibu saya cepat nih. Ada Bu Usi juga tuh. Ada Ibu Usi. Ada Teh Mira juga. Oh, ada Teh Ana. Bentar. Oh, ada Teh Ana juga. Ada 4 slides, mohon ditunggu. Kita print screen satu persatu. Dapat 2. Nah, 3. Oh, yang satu aku dipakai berdua nih. Semua nih. Oh, Kang Ade. Bis baterai kan. Ada yang dalam perjalanan, Kang Hengki. Maaf lagi nyetir. Siap di kopi. Masih di jalan gue nyampe rumah. Luar biasa. Bentar lagi mau hujan. Nah, udah bayar tol. Lagi nyampe. Oke. Di sini sudah hujan Cipinang. Hujan. Ya, sebelum kita tutup saya ingin mengingatkan bagi rekan-rekan yang belum mengisi absensi, mohon untuk diisi absensinya
Pastikan dituliskan nama jelasnya, dan kalau mau dikasih gelar silakan dikasih gelar. Karena nanti kita akan cetak e-sertifikat berdasarkan absensi yang sudah masuk ya. Jadi bagi yang belum mengisi silakan diisi, dan kalau misalnya ada yang kelewat nanti bisa menghubungi sekretariat. Mungkin Ya, itu yang jelas sedikit tambahan, session psikometrik atau pengendalian kelembaban ini akan menjadi banyak session sekali kalau menurut saya. ya, jadi Bahkan kita juga membuat session bagaimana mengkalibrasi, tadi ada pertanyaan, sebenarnya saya juga ada pengalaman mengkalibrasi alat higrometer, itu bisa juga nanti kita presentasikan sehingga kita tahu gitu.